Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Astuti Mendriani. Saya berasal dari UPTD SMP Negeri 1 Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang diselenggarakan oleh LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan adanya PPG dalam jabatan ini, saya menjadi termotivasi untuk menjadi guru yang hebat dan berwawasan luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Halo, selamat siang anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Mantap. Berarti kita harus bersemangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini ya. Apalagi nih Pak S. Jangan kita itu berpikiran nggak enak, membosankan. Yang seperti itu belum dijalani kok. Jadi kita harus bersemangat ya. Kalau gitu ketua, ayo pimpin doa yuk. Siap, gerak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Siap, gerak. Kepada ibu kita hormat, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayo kita mulai pembelajaran. Ayo kita menyanyikan lagu wajib nasional. Sebentar ibu putar dulu. Ya, Bu. Ketika ibu persilakan berdiri dengan tertib ya. Fokus ke lagu, oke? Ayo anak-anak kita berdiri.
ingat gitu ya. Bu tanya. Nah, di sini Bu tanyakan, flora di Indonesia itu terbagi atas 2 kelompok besar. Adakah yang tahu? Ayo Bu. Apa itu Zaki? Indo-Malayan dan Indo-Australia. Ya, bagus sekali. Kasih apa, Nak? Nah, berarti sudah tahu. Nah, di sini selain salah satu dari kekayaan flora di Indonesia itu ada mengenai bunga Rafflesia arnoldii, bunga bangkai. Yang Ibu tanyakan, bunga Rafflesia arnoldii berasal dari provinsi mana? Ada yang tahu? Bu? Apa itu? Bengkulu, Pulau Sumatera. Iya, bagus. Kasih apa, Nak? Berarti masih ingat ya? Berarti masih ingat dan bersemangat mengikuti pelajaran kita. Nah, di sini silakan kita belajar tentang fauna di Indonesia. Fauna itu apa? Dunia hewan. Dunia hewan. Kenapa wajib dipelajari? Karena kita adalah negara yang punya kekayaan fauna. Saking kayanya itu dibagi atas 3 bagian. Berdasarkan ada apanya? Berdasarkan garis Walton dan garis Weber. Dia dibagi 3. Kirinya itu ada sendiri-sendiri. Ya. Itu kalian harus tahu bagaimanakah fauna di Indonesia itu ya. Flora kan tadi udah. Habis mirip sih namanya ya kan. Fauna itu dunia hewan. Fauna itu dunia hewan. Kalau flora itu baru tumbuhan. Ingat ya, agak-agak mirip ya kan. Flora tumbuhan, fauna hewan ya. Paham? Oke, next. Kemudian, nah di sini Bu minta kalian itu memahami tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu kalian harus benar-benar memahami persebaran fauna di Indonesia itu dengan baik dan benar. Kalian tuh harus tahu apa itu persebarannya, harus tahu, paham bagaimana fauna di Indonesia itu. Kemudian yang kedua, kalian harus mampu menyebutkan nama-nama faunanya. Nah, nama-nama fauna itu bagaimana? Oh, ini gajah, dari mana? Dari ini. Dia termasuk tipe apa? Gitu ya. Misalnya. Kemudian yang ketiga, kalian harus mampu menganalisis tipe-tipe fauna di Indonesia dengan baik dan benar. Oh, tipe apa tadi? Ada tipenya itu, ada 3 tipe. Kemudian ketika kalian sudah mampu itu, kalian harus bisa mempresentasikannya. Dengan bagaimana? Coba dilihat di situ, dengan tegas dan bertanggung jawab. Ya. Berarti kalian harus bisa. Harus paham. Menganalisisnya bagaimana, tujuannya apa. Kita harus paham betul fauna itu dunia hewan. Ingat lagi, flora itu tuh tumbuhan. Nah, manfaatnya itu seperti kita singgung juga. Manfaatnya kalian sudah langsung tahu. Oh, ternyata Indonesia itu kaya akan ragam alamnya. Kaya apa? Hewannya banyak jenisnya. Dan kalian manfaatnya itu begitu tahu, kalian harus timbul rasa ingin melestarikannya. Jangan sampai punah. Langsung banyak pengetahuan kalian. Ternyata Indonesia itu kaya akan kekayaan alamnya, termasuk faunanya. Jadi harus kita lestarikan. Langsung tahu, banyak tahunya. Wih, hewan ini ya, hewan ini. Walaupun nggak kita di Sumatera, tapi kita tahu itu ada cendrawasih di mana? Oh, di pulau ini. Di mana? Papua misalnya. Ya, bisa dipahami, Nak? Bisa. Oke, kemudian dalam pembelajaran ini, Nak, kita harus apapun yang kita pelajari, kita harus bersemangat, ya. Apalagi ini berkaitan dengan kekayaan alam. Harus semangat. Dalam hati kalian tanamkan, saya sebagai penerus bangsa harus memajukan bangsa Indonesia, ya. Harus memajukan bangsa Indonesia dan jangan menyerah untuk itu. Ingat perjuangan orang tua kalian. Perjuangan orang tua kalian untuk mensukseskan kalian. Otomatis orang tua kalian bangga, kalian pun bangga apabila bangsa kita maju di tangan kalian. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, untuk itu setelah itu, ayo kita mengadakan pretest. Sebelum masuk ke materi inti, kita pretest dulu ya, Nak ya. Bagikan satu orang aja mewakili ya. Ini mengerjakannya individu, nanti kok kelompok baru lain lagi. Nanti Bu bagi kelompoknya tentang apa ya.
kontean. Paham? Nanti kalau udah siap mewakili ya Bu, kamu sudah siap, Bu, kamu sudah siap. Tapi ingat mengerjakannya individu. Cepat sekali itu temannya. Sini ya, cek dulu ya. Sini Nadia. Ya, kembali nanti Bu bagikan. Kelompok lain ayo dikerjakan, teman-teman yang lain. Ya, untuk kelompok 1 luar biasa ya, sudah benar semua. Nah, kembalikan sama teman-teman. Kondisikan ya. Ya Bu. God, kok dunia hewan gak sulit loh. Ya kadang-kadang kesulit ya, mau bilang dunia apa, flora apa, fauna apa, hampir-hampir mirip pula. FF ya. Kelompok 2 sudah selesai? Ya Bu. Nih, Bu. Ambilkan dulu. Periksa. Oke, mantap. Kelompok 2 juga luar biasa. Berarti tadi malam dibaca ya materi untuk besok ya. Mantap ya. Berarti ini benar semua juga. Yang sebelah sana juga benar semua ya. Masih pretest loh. Nanti post test harus lebih baik lagi ya, Nak, ya. Tolong ambil lagi nih Nabila. Kelompok 3 sudah ya? Jadi sekalian diantar. Membaca ya tadi malam ya. Buktinya sebelah sini 100 semua, sebelah sana juga 100 semua. Saya mau lihat ini. Ini bisa nggak 100 semua? Ya, mantap. Lumayan juga ya, hari ini 100 semua. Semoga post test pun 100 semua ya, Nak, ya. Tolong ambil kembali Nabila. Ya. Oke, mantap. Nanti bagikan sama temennya ya. Ini kita lihat kali. Nah, kita ini akan memulai pembelajaran kita mengenai apa tadi persebaran fauna di Indonesia. Sebelumnya, ayo kita ice breaking dulu biar nggak lemes. Apalagi nih siang hari, udah mulai ngantuk-ngantuk. Takutnya lari-lari nanti jawabannya, oke?
Ayo. Berdiri semua. Ayo, jangan malu-malu. Maju ke. Ayo. Bagaimana? Sudah semangat? Oke, kalau begitu, ada belum? Udah. Berarti ibunya salah pendengaran. Berarti semangat semua ya? Semangat nggak? Mantap. Ayo kita putar video pembelajaran kita ya. Hari ini kita akan belajar mengenai persebaran kainnya di Indonesia. Nah, persebaran kainnya di Indonesia itu ada berdasarkan garis Suez dan garis Weber. Yang pengertian garis Suez merupakan garis bumi yang diteruskan oleh Alfred Suez yang berdasarkan pada kesimpulannya tentang kekhasan kainan Suez yang merupakan garis peralihan antara kainan Asia dan Australia. Garis Suez ini ditarik di sebelah timur Filipina melalui Selat Makassar hingga perbatasan antara Pulau Bali dan Pulau Lombok. Kemudian ada garis Weber. Nah, wilayah kainan Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian tengah dibatasi oleh garis Weber. Nah, yang mencetuskan garis Weber adalah Max Weber. Max Weber ini menentukan batas perbandingan antara kainan bergerak Asia dengan kainan bergerak Australia. Selain karena itu, Weber membuat garis menghubungkan di antara wilayah Indonesia Timur yang mencakup Maluku dan Papua dengan wilayah Indonesia lainnya. Ini adalah garis Weber dan garis Weber. Garis Weber yaitu garis yang membatasi antara Kalimantan dan Sulawesi, Bali dan Lombok. Kemudian garis Weber yang membatasi antara Sulawesi dan Maluku. Nah, ada beberapa zona pembagian yang ada di Indonesia.
Yang pertama adalah Indonesia bagian barat. Nah, kawasan bagian barat ini datanya itu terdapat dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Nah, daerah-daerah tersebut memiliki jenis fauna yang hampir mirip dengan memiliki ciri-ciri yang pertama terdapat hewan-hewan yang mirip dengan benua Asia. Kenapa? Karena di sebelah sini di samping di sini ada benua Asia. Kemudian ada binatang Indonesia atau mamalia berukuran besar. Contohnya seperti gajah, mamalia yang berukuran besar. Kemudian banyak dijumpai beberapa jenis kerang. Ada beberapa contoh hewan di Indonesia bagian barat seperti harimau, itu di Jawa, Madura dan Bali, gajah, badak, banteng, nyamang, monyet, sapi, kera, gimbal, dan itu adalah hewan-hewan yang ditemukan di Indonesia bagian barat. Kemudian kita akan membahas mengenai Indonesia bagian tengah atau daerah yang sering disebut juga dengan daerah kealihan. Oriental, daerah asli Indonesia banget itu ada di bagian tengah tanpa memiliki dari daerah Asia maupun Australia. Dan daerah itu meliputi Pulau Sulawesi, ada Pulau Sunda, Pulau Nusa Tenggara, Kota Utara, Sumbawa, Pulau Timur, dan Pulau Kecil di ini adalah daerah Indonesia bagian tengah. Nah, hewan-hewan yang terdapat di wilayah Indonesia bagian tengah memiliki ciri-ciri yang bersifat khas dan berbeda dengan hewan-hewan Indonesia bagian barat dan timur. Itu kami akan Indonesia. Lalu jenis hewan-hewannya bersifat dengan atau hanya dijumpai di daerah itu saja. Ada juga yang berasal dari daerah lain. Ada beberapa jenis hewan yang terdapat di Indonesia bagian tengah. Itu ada biawak dan kemudian ada binatang yang melindungi yang terdapat hanya di Pulau Timur misalnya. Kalau ada anoa, babi rusa, burung maleo juga terdapat di Sulawesi dan Kepulauan Riau. Lalu kita akan membahas Indonesia bagian timur. Nah, pada kali ini di bagian timur sudah jelas itu adalah Papua, Maluku Utara, dan Pulau kecil di sekitarnya. Dan memiliki ciri-ciri hewan di wilayah Indonesia bagian timur memiliki lebih banyak ciri khas hewan-hewan di benua Australia. Ada di samping ini tetangganya ini adalah benua Australia. Lalu banyak dijumpai binatang bersangkutan seperti anjing, lalu burung yang memiliki bulu yang berwarna-warni. Lalu juga terdapat beberapa jenis kerang. Nah, ada beberapa contoh hewan Indonesia bagian timur, yaitu adalah kambing teton, tikus berkantung, yang berkantung, sama berkantung, burung pacuali, dan burung cenderawasih. Serta ada juga burung kakakua dan berjambul merah. Ini berjambul merah terdapat berjambul ini adalah tikus berkantung, kambing teton, lalu ada cenderawasih, cenderawasih memiliki bulu yang sangat menghebohkan. Ini adalah perkembangan hewan Indonesia berdasarkan dari Sulawesi dan Bali yang kita ketahui. Kalau di bagian barat ini lebih cenderung mamalia yang bersejarah. Namun kalau di daerah Lautnya kayak Oriental ini adalah hewan-hewan khas yang juga dijumpai di daerah laut ada komodo, kemudian di daerah-daerah kealihan. Sedangkan di bagian timur itu ada beberapa binatang yang bercampur dan burung-burung yang memiliki pola warna yang sangat menarik. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga videonya bermanfaat dan terima kasih. Oke, sudah selesai ya, Nak ya. Di situ sudah ada video pembelajaran mengenai persebaran fauna di Indonesia. Nah, di sini juga mau menerangkan juga sedikit dan kalian bisa simak PowerPoint ya mengenai persebaran fauna di Indonesia. Nah, dunia hewan Indonesia itu kan cukup banyak. Dan di sini inilah karena cukup banyak, apalagi di Indonesia kan, sedangkan waktu aja kita dibagi 3 loh, waktu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Jadi di sini fauna di Indonesia juga dibagi atas 3 bagian. Sudah dilihat itu tadi ya? Oke, next kita coba. Nah, inilah yang Ibu bilang garis walasi sama garis Weber tadi. Nah, garis walasi itu ini di bagian paling barat itu terdapat fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis ya, dan pembagian waktunya juga waktu Indonesia Barat, faunanya pun fauna Indonesia bagian barat, tapi lebih dominan disebut tipe Asiatis. Kemudian untuk Indonesia bagian tengah, faunanya itu disebut fauna Indonesia tengah, dia fauna peralihan atau endemis.
endemis juga ya. Kemudian yang bagian timur, dia terdapat fauna Indonesia bagian timur ya. Bagian timur itu terdapat di Kepulauan Papua, Maluku dan sebagainya. Dia disebut sebagai tipe australis ya. Nanti ada lagi penjelasannya. Nah, ini ciri-ciri hewan di Indonesia bagian barat, coba dilihat. Dia ada ciri-cirinya. Ingat, Indonesia bagian barat disebut tipe asiatis. Coba dibaca ciri-cirinya apa? Sudah nak? Sudah dibaca? Sudah. Oke, next lanjutkan. Nah, ini lagi. Nah, di fauna di Indonesia bagian barat itu yang dominan 3 pulau ya. Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Dan ini nama-nama ini hewannya itu. Itu ada ciri-cirinya bagaimana ya? Sudah? Sudah. Next kan ya? Nah, setelah Indonesia bagian barat atau tipe asiatis, maka kita masuk ke ciri hewan daerah peralihan. Peralihan itu yang gue bilang tadi, waktu Indonesia bagian tengah. Hanya terdapat di waktu Indonesia bagian tengah. Dia tipe peralihan atau endemis ya. Coba dibaca. Sudah, next. Kemudian ini pulaunya di mana aja? Nih, di Pulau Sulawesi dan sekitarnya, dan juga di Kepulauan Nusa Tenggara. Hewan liarnya apa saja itu dijelaskan. Nah, setelah tadi tipe asiatis alias yang fauna di Indonesia bagian barat, kemudian yang tadi juga tipe peralihan atau yang di Indonesia bagian tengah, di Indonesia bagian tengah. Kemudian yang terakhir kita masuk ke ciri hewan Indonesia bagian timur yang disebut juga tipe australis ya. Ingat, kalau yang bagian barat dia asiatis, tengah dia peralihan atau endemis, yang bagian Indonesia bagian timur dia australis ya. Baca sudah? Sudah dibaca? Sudah ya. Nah, inilah dia terdapat di pulau mana? Lebih dominan di Maluku, Papua, dan inilah hewannya apa, contohnya ciri-cirinya, hewan liarnya apa, yang dipelihara apa, kemudian yang dilindungi itu apa. Oke, next. Nah, di sini kita sudah mengenal mengenai persebaran fauna di Indonesia. Nah, dari hal tersebut tentu ada manfaatnya bagi kita. Ya Allah, kok agak flip ya. Memang itu punya sering lidah kesleo gitu. Ada manfaatnya bagi kita. Apa itu? Nah, dari segi ekonomi dia dapat meningkatkan pendapatan kita, negara kita. Dengan adanya wisatawan itu seperti yang kita simak di situ, dia dapat meningkatkan pendapatan atau devisa kita. Cobalah kalau banyak yang datang berwisata, otomatis kan ada sih masuklah pendapatan bertambah lah penghasilan. Kemudian dari segi sosial ini ada, sudah dibaca? Kemudian dari segi budaya sudah? Nah, berarti udah ada. Dari segi ekonomi ada, sosial ada, budaya ada. Oke, next. Nah, coba kalian hayati. Di sini ada permasalahan mengenai fauna, mengenai satwa langka. Coba dibaca, dikasih waktu dulu. Di situ kita tahu karena fauna itu kaya apa? Kita itu kaya akan fauna, ya, otomatis menimbulkan kejahatan. Kalau dijual, baik dijual secara utuh maupun sudah disembelih dan sebagainya, itu ya nak,
sangat mahal. Jadi makanya terjadilah kejahatan itu. Mereka yang berbuat jahat bisa mengambil untung, tapi yang rugi siapa? Kita yang rugi. Kenapa? Hasil kekayaan alam itu diambil secara paksa. Otomatis kalau faunanya itu punah, kita kehilangan ciri khas kita. Otomatis pun kalau dari segi alam ekosistem pun terganggu, banyak kerugian akibat kejahatan terhadap satwa. Mudah kan ya? Dalam hal ini ada solusinya supaya kita itu dapat melestarikannya agar tidak punah. Di situ ada berapa itu nak? Coba dihitung ada berapa? 6. Coba disimak bagus-bagus ya. Sudah dipahami? Oke. Berarti nak, dari hal tersebut kita harus tahu apa saja fauna kita, manfaatnya apa bagi kita maupun bagi negara, dan apa dampaknya apabila terjadi kejahatan terhadap satwa langka. Jadi kita harus melestarikannya. Dalam hal ini sikap kalian juga ditentukan, ya. Harus berbudi pekerti luhur, ya, harus bersikap baik. Dengan melestarikan satwa langka, kalian termasuk menerapkan sikap tertentu. Jadi, aku tekankan, kalian harus bersemangat, berbudi pekerti luhur, dan jangan menyerah dalam mengikuti pembelajaran. Oke, nak? Paham? Oke, next. Aman-aman, baik-baik tempatnya. Nah, sekarang Ibu kasih kesempatan buat anak-anak Ibu untuk bertanya. Ada yang ingin bertanya? Ya, Rizka? Oh, tadi kan kita belajar tentang persebaran fauna. Burung kakak tua ya? Dia termasuk ke dalam tipe Australis, ya. Australis. Yang mana di bagian Australis ini banyak sekali jenis burungnya, ya. Oke, mantap. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Oh iya, nanti kan kita mau presentasi, yang mau berdiskusi. Kalau lihat HP boleh, asalkan nak dikondisikan. Pokoknya sumber itu yang valid, yang jelas ya. Boleh, dan berdiskusi nanti harus penuh semangat dan berdisiplin. Oke? Bisa dipahami? Kok agak kesleo ya lidah ibu memang ada sedikit itu. Kalau ngomong suka kesleo. Nggak cuma artis Donita aja, ibu pun bisa kesleo. Ya, harus dimaklumi ya nak ya. Oh iya, ini kan sudah ada bentukannya nak. Ibu bagi 3 kelompok sudah 1, 2, 3. Nah, ibu bagi nih temanya apa, bahasannya apa. Kelompok 1 nanti membahas tentang fauna tipe Asia. Di sini ada tata caranya nanti kalian nak. Ini kan ada gambarnya. Kalian gunting ya, cari mana yang tipe asiatis ya, dan ditempelkan nanti di sini. Ada tuh. Kemudian bagian kedua ketiga kalian jawab pertanyaannya menurut kelompok kalian. Ya. Bisa dipahami nak? Oke, sekarang untuk kelompok 1 harus diambil tugasnya. Untuk kelompok 2 harus diambil nak. Harus kondusif ya, jangan ribut ya. Kelompok 2 ambil itu samping Raja Yusuf. Sampingnya yang paling depan siapa itu? Suci Amanda. Soalnya kamu ada ibu itu nggak nampak loh. Suci Amanda. Kemudian kelompok 3 tolong ambilkan Ari. Mana? Ya. Ingat guntingnya rapi. Nanti kalau udah selesai buang ke tong sampah ya, guntingannya itu ya. Ayo ibu kasih waktu 15 menit. Harus berdiskusi ya, jangan diam saja. Yang lihat HP dari sumbernya, bukan. Jangan lupa. Jangan vakum, jangan
Jangan diam-diaman, cari. Digunting ya, kemudian cari jawabannya. Cek dulu. Gunting, ada lagi kan? Nanti yang memang bukan tipe hewan yang kalian diskusikan, dikembalikan. Cari harus tepat. Cari, itu bukunya dia apa ya? Yang kompak, jangan diam-diam saja. Buka bukunya, jangan diam-diam saja. Dicari, jangan diam aja. Ayo dicari. Kok dapat apanya, idenya kasih tahu. Sepertinya seperti ini loh. Cari ya. Sepertinya ini loh. Selain setelah ini. Cari, jangan diam aja. Kok dapat ide kasih tahu aja ini loh sepertinya gitu ya. Ingat, kalian mengerjakannya dengan bersemangat dan disiplin ya. Jangan ada yang diam saja, harus semangat. Karena ini kelompok, bukan kerja sendiri. Jadi idenya itu dituangkan bersama-sama. Ingat ya, 15 menit ya Nak ya.
udah dapat idenya langsung ditempelkan gambarnya. Dan jangan lupa jawab pertanyaannya ya, ataupun permasalahannya. Ini kalau udah siap, lapor ya Bu, kelompok kami sudah siap. Ya, paham nak? Paham, Bu. Ya, Pak Farel. Nanti diambil. Kelompok 2 sudah selesai? Mantap. Kelompok 1 sudah? Ayo, kelompok 2 sudah loh. Ayo, semangat. Biar selesai semua kita bahas sama-sama. Enak kok ada sampah atau sisa-sisanya, buangkan ke tong sampah ya, biar bersih. Itu yang udah selesai, satu orang buangkan sisa guntingannya di tong sampah ya. Kebersihan sebagian dari Iman. itu aja yang satu. Kelompok 1 sudah? Kelompok 3 bagaimana? Hah? Bentar lagi. Oh, masih OTW ya. 1 dan 2 selesai. Kelompok 3 OTW.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan nama anggota dengan saya Raja Mariski Nasution, Rizka Aulia Saragi, Ramanda Syafitri, Ajijah Lunawan, Dai Robi Rambe, Putri Kasih Ananta, Dinda Ajri, Sabiasa Siregar, Nadia Anggina Halal. Di sini kami ingin presentasikan hasil diskusi kami dengan menempelkan fauna tipe asiatis. Di sini berbagai ragam gambar hewan yang berasal dari tipe asiatis, satu badak, bekantan, beruang madu, gajah, harimau, dan orangutan. Sebutkan ciri-ciri fauna tipe asiatis. Meliputi binatang mamalia yang tubuhnya besar dan terlihat kuat. Tidak ada hewan yang memiliki keuntungan di tubuhnya. Banyak jenis kera dan reptil dari wilayah Indonesia bagian barat. Burung-burungnya memiliki suara merdu tetapi warna bulunya kurang cerah. Jenis ikannya kebanyakan berasal dari air tawar. Banyak jenis fauna endemik yang hanya hidup di wilayah tertentu. 3. Berdasarkan pendapat kelompokmu, bagaimana cara melindungi satwa yang hampir punah? A. Tidak berfoto bersama satwa liar. B. Tidak berburu satwa langka. C. Mendukung upaya pelestarian satwa langka. D. Melakukan rebiosasi. E. Memilih produk yang ramah lingkungan. F. Tidak melakukan jual beli satwa langka. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mantap dari kelompok 1 ya. Inilah senangnya saya. Kalian walaupun masih kelas 7 tapi bersemangat mengikuti pelajaran IPS. Apalagi di dunia hewan, wow gitu kan. Kita jadi tahu ini hewan apa ya, dari daerah mana ya. Jadi menambah wawasan kita, oke? Next, Ibu kasih kesempatan untuk kelompok lain agar bertanya kepada kelompok 1. Siapa yang mau bertanya dari kepada kelompok 1? Saya Bu, Oke, kelompok 2 silakan bertanya. saya ingin menanya kepada kelompok 1. Kalau begitu, apakah hewan di benua Asia juga ada di Indonesia bagian barat? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Iya ada, misalnya harimau. Selain ada di Indonesia bagian barat, juga ada di benua Asia. Karena dulunya benua Asia dan Indonesia bagian barat merupakan satu wilayah yang kemudian berpisah karena terjadinya perubahan berbentuk muka bumi. Perubahan bentuk muka bumi. Perubahan muka bumi. Oh iya. Udah paham, Raja Yusuf? Iya, terima kasih. Silakan duduk anak-anak Ibu. Ternyata Raja Rizky pun punya apa juga kayak Ibu ya, agak sulit kalau cepet-cepet gitu ya. Tidak apa-apa, tapi semangatnya luar biasa, itu sangat bagus ya. Oke, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah mengajukan pertanyaan. Oke, next sekarang kelompok 2. Yuk, silakan presentasi. Kami dari kelompok 2 yang beranggota Yusuf Alvaro, Suci Amanda, Aldo, Febri, Api Jawahda, Ahmad Aidil, Nabila Meliana, Adit, Bena. Hasil diskusi kami. Ini ada Anoa, Komodo, Kus, dan babi rusa. Bisa dilihat teman-teman. Oh, itu bagian tengah ya, tipe endemis. Oke, lanjut. Ciri-ciri fauna tipe peliharaan. 1. Merupakan satwa endemis. 2. Tidak berbulu. 3. Memiliki jenis barang yang khas. 4. Hewan langka. 3. Berdasarkan pendapat kelompokmu, bagaimana cara melindungi satwa yang hampir punah? 1. Hindari eksploitasi hewan. 2. Hindari perburuan liar. 3. Membiarkan satwa hidup di alam bebas. 4. Melakukan relaksasi resmi hewan langka. 5. Mengedukasi masyarakat terkait pelestarian hewan langka. 6. Menghindari jual beli hewan langka. Sekian dari kami kelompok 2. Oke, silakan duduk. Untuk kelompok 2 sudah presentasi. Saya kasih kesempatan untuk kelompok lain menanyakan
kelompok 2. Ada yang ingin bertanya? Oke, Nenek. Ya, kelompok 3. Saya ingin memberi pertanyaan ke kelompok 2. Apakah manfaat fauna-fauna tipe endemis di Indonesia dari segi ekonomi? Dapat meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Tidak hanya fauna tipe endemis saja, fauna tipe lainnya di Indonesia juga demikian. Semuanya menunjang perekonomian NKRI. Ya. Puas kelompok 3? Puas, Bu. Iya, mantap. Silakan duduk, kasih plus tepuk tangan untuk kelompok. Oke, kelompok 2 sudah presentasi, kelompok 3 sudah bertanya. Nah, sekarang gantian kelompok 3. Ayo lakukan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Di sini saya ingin menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 3, yaitu saya bernama Ade Agustin, Muhammad Alwi, Muhammad Jaki, Minat Tasya, Citra, Rahmawati, Nabila Sibuan, Bobby, dan Farel. Di sini saya ingin menunjukkan hasil presentasi kami, yaitu tempelan gambar fauna tipe Australia di kertas ini. Di sini. Di sini ada gambar waladi, nampak? Nampak. Landa irian, cendrawasih, dan burung nuri. Ada yang nampak? Nampak. Sebutkan ciri-ciri fauna tipe Australia. Mamalia memiliki tubuh yang relatif kecil, berbagai jenis burung warna bulu yang menawan, tidak ditemukan kera di hutannya, memiliki banyak binatang berkantong, ikan air tawar yang ada relatif lebih sedikit. 3. Berdasarkan pendapat kelompokmu, bagaimana cara melindungi satwa yang hampir punah? Mengedukasi masyarakat mengenai satwa, menentukan target edukasi masyarakat, memberi dukungan terhadap upaya pelestarian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next. Kelompok 3 sudah. Sekarang Ibu kasih kesempatan kepada kelompok lain untuk menanyakan kepada kelompok 3. Ada yang bertanya? Saya, Bu. Oke. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3, apa yang terjadi jika fauna-fauna di Indonesia mengalami kepunahan? Terjadi ketidakseimbangan ekosistem dan Indonesia kehilangan kekayaan alam berupa ciri khas faunanya. Puas kelompok 1? Mas, Bu. Iya, mantap. Silakan duduk. Kasih apa, Nak? Oke, semua sudah presentasi dan semua juga sudah bertanya mewakili kelompok ini. Ya. Kemudian coba dikumpulkan ya, mewakili aja satu orang ya, kok dengan cara yang sopan. Ya, yang tertib. Kumpulkan, mewakili satu orang. Tadi yang nah, Ibu kasih penilaian sebentar ya. Kalian tarik nafas dalam-dalam. Ibu nanti akan kasih tahu siapa yang terbaik dari kalian.
Sudah bisa diumumkan? Oke, di sini Ibu akan mengumumkan kelompok terbaik hari ini ya. Tapi bukan berarti semua nggak baik, bukan. Semuanya sangat baik. Cuman yang versi hari ini itu yang terbaik itu siapa, kelompok mana. Kedepannya kan bisa jadi kelompok yang lain. Jadi kalian jangan kecil hati ya. Ini kan yang hari ini. Semua kalian sama kok. Sama-sama hebat, sama-sama luar biasa. Ya, jadi apapun terjadi jangan kecil hati ya. Dan inilah Ibu akan mengumumkan kelompok terbaik untuk pembelajaran hari Kamis, yaitu penasaran nggak? Benar, Bu. Ini yang paling semangat ya anak mudanya. Nah, kelompok terbaik kali ini Ibu serahkan kepada kelompok 3. Tolong ya Nak ya, dikondisikan ya. Boleh bersemangat tapi jangan sampai senggol kanan kiri. Nah, untuk kelompok 3 mewakili Ali Agusti nanti dibagi sama teman-temannya ya. Silakan. Masing-masing. Oke. Semangat ya Nak untuk kelompok 3 dan kelompok lainnya juga demikian, jangan kalah semangat. Tunjukkan yang terbaik, berikan yang terbaik ya. Baik dalam pembelajaran maupun dalam hal yang lain, hal yang positif ya. Bisa dipahami Nak? Itu masih ada sampah tolong dikutip ya. Yang ini. Tadi kenapa sebagian nggak dibuang? Tolong dibuang Nak. Di tong sampah ya. Tolong dibuang Nak. Tong sampah. Nah, sekarang sudah siap ya. Sekarang dirapikan bukunya. Dirapikan bukunya, jangan ribut ya Nak ya. Sekarang kita ayo proses ya, ayo proses. Ini kemampuan kalian ya, prosesnya. Harus semangat ya. Kalian jawab. Yang penting yang kalian jawab tidak mencontek ya. Kasih nanti waktu 10 menit. Nah, biar untuk menghindari keributan dan kerusuhan nanti Ibu wakilkan dari sebelah sini siapa, sebelah sini siapa dan sebelah sini siapa. Untuk dari bagian kelompok 1, tolong ambil Nisa Briansa. Bagian teman-temannya. Ingat ini mengerjakannya sendiri-sendiri. Buat nama dan kelasnya ya. Untuk kelompok 2. Tolong ambil Raja Yusuf.
silakan dikerjakan. Buat nama dan kelasnya, jangan contek-contekan, oke? Ingat, jangan contek-contekan. Jawablah semampu kalian, kan tadi sudah belajar. Kerjain. Welcome. Seperti kita tebak mau. Wah, sepertinya banyak yang kena flu ya hari ini. Nanti pulang sekolah minum obat ya. Jadi kena flu, sebelah sana kena flu. Minum obat nanti kamu ya. Jangan lupa nama dan kelasnya. Jadi yang belum
Terima kasih. Ayo kelompok lain jangan mau kalah. Anggota apa? Mereka sudah siap. Kalian juga ya. Oke, mantap. Kelompok satu juga sudah keluar dari. Ayo. Lain bagaimana? Kelompoknya sudah. Nah, sudah tarik nafas. Sekarang kita yuk bahas soal posesnya. Nah, sebelumnya kan sudah kita bahas tentang peta yang kalian tunjukkan ini. Nah, petanya itu yang ditanyakan mengenai garis yang memisahkan fauna asiatis dengan fauna peralihan. Nah, di sini yang diminta garis apa yang memisahkan? Nah, garis itu kan ada dua, Wallace sama Weber. Nah, yang memisahkan antara fauna asiatis dengan fauna peralihan itu adalah garis Wallace. Ya, Wallace. Sebaliknya yang memisahkan fauna peralihan dengan fauna australis ya. Oh ya, tadi sedikit ada kesalahannya. Tadi si Ari pas diskusi dia menyebutkan australis ke Australia karena mendekati ya, tidak apa-apa. Saya tadi belum bilang tapi karena saking semangatnya tidak apa-apa karena kita kan baru mulai tentang flora apa tentang fauna jadi tidak apa-apa. Tapi memang yang dia bilang benar cuma hurufnya yang kurang gitu, tidak apa-apa ya. Nah, ini kembali lagi yang memisahkan fauna peralihan dengan fauna australis adalah garis Weber ya. Kemudian untuk soal yang kedua ini tentang fauna yang banyak dijumpai di Kalimantan dan Sumatera
kemudian peralihan. Bisa juga Asiatis, peralihan, maupun Australis. Yang penting ketiganya itu benar. Mau di mana urutannya tidak apa-apa. Jangan kalian jawab nanti Oriental lah dan sebagainya, nggak ada gitu di apa fauna tipe Oriental itu nggak ada. Dan Oriental itu baru ini dengar gitu. Jadi yang ada ketiga ya. Kayak mana pun urutannya dia ketiga. Asiatis, peralihan Australis atau Australis dulu pun tidak apa-apa ya. Kemudian untuk soal kelima, nah yang dibilang jarang ditemukan merak tapi banyak jenis burung itu adalah daerah tipe Australis ya, bagian tipe Australis. Kemudian yang keenam, ini sudah ditunjukkan kan nama-nama hewannya. Di sini poinnya kalau Asiatis itu ada badak berukuran 1, harimau, dan gajah ya. Itulah dia jawabannya. Untuk yang ketujuh, nah katanya di Pulau Irian yang sama dengan di benua Australia. Karena apa? Dulunya itu menyatu mereka antara Irian dan benua Australia, menyatu satu daratan. Tapi kemudian terjadi perubahan bentuk muka bumi, sama dengan yang tadi juga. Pertanyaan yang kelompok yang tadi juga. Kemudian yang ke-8, fauna peralihan itu ada di Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, ya, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Sulawesi. Ya, sudah dipahami nak? Sudah. Jadi kalian sudah tahu lah, postesnya itu benar berapa, salah berapa, kalian sudah tahu. Jadi bahan pembelajaran kalian ya nak ya. Kemudian dari hasil ini, hasil pembelajaran kita, ayo kita buat kesimpulan sama-sama ya. Yang mana fauna di Indonesia terbagi atas 3 kelompok. Yang pertama adalah fauna bagian Indonesia bagian barat atau Asiatis. Yang kedua, fauna di Indonesia bagian tengah ya, atau peralihan atau endemis. Yang ketiga, fauna di Indonesia bagian timur atau tipe Australis ya. Tipe Australis. Ada 3. Nah, contoh-contohnya juga sudah kita tahu. Yang di Asiatis misalnya ada kera, ada gajah dan sebagainya. Yang di peralihan atau Indonesia bagian tengah ada anoa, ada komodo dan sebagainya. Dan di Indonesia bagian timur atau Australis, silakan fokusnya ada ke depan. Nah, fauna tipe Australis atau Indonesia bagian timur itu ada burung cendrawasih, walabi dan sebagainya. Sampai sini paham kan nak? Paham. Jadi kan kita bagiannya dan kita selaku warga negara yang baik harus berupaya melestarikannya karena banyak manfaatnya untuk kita. Jangan dilakukan perburuan liar dan sebagainya atau kejahatan terhadap satwa. Apalagi dia satwa langka. Paham nak? Paham Bu. Kemudian di sini sudah bisa dimulai? Nah, di sini cuma 1 orang yang sudah bisa dimulai? Oke, jadi di sini bisa kita simpulkan ada 3. Nah, berarti ya, berarti disimpulkan ada 3. Nah, ditanya fauna itu di Indonesia itu ada 3 kelompok. Adakah yang tahu? Tadi sudah dibahas. Ada yang tahu? Siapa? Apa itu nak? Fauna tipe Asiatis, fauna tipe peralihan, fauna tipe Australia. Iya, kasih apa nak? Oke, berarti sudah paham ya? Sudah paham. Next, untuk kasih pertanyaan kembali. Tadi itu lagi sudah. Berarti dari peta-peta yang tadi kita lihat, berarti fauna Asiatis itu masuk di wilayah Indonesia bagian apa? Ada yang tahu? Apa itu Nabila? Waktu Indonesia bagian barat. Iya, bagus sekali. Kasih apa nak?
interaksi antar. Jadi kalian baca-baca. Jadi ketika nanti kalian ibu tanya apa itu prioritas, kalian sudah paham ya? Bisa dipahami nak? Perubahan akibat interaksi antar kelompok. Nah di sini ya ibu tekankan sekali lagi, kalian itu harus bersemangat ya? Harus bersemangat, jangan menyerah, itu tekankan. Jangan karena siang langsung down ngantuk, karena ibu ngajar tuh gimana kok bisa kalian tuh semangat juga karena sudah semangat tuh. Jadi untuk kalian ibu tekankan dari pelajaran ini, ingat kalian harus menghormati sesama baik sesama manusia atau makhluk hidup yang lain ya. Terutama itu tadi fauna, kita harus melestarikan ya. Jangan kita lakukan apa tadi perburuan liar atau merusak ekosistem di sini ya. Bisa dipahami? Bisa. Pokoknya kita berjuang bersama untuk memajukan bangsa kita. Ya, berjuang bersama. Ibu berjuang untuk mencerdaskan kamu, kamu pun berjuang untuk kedepannya harus lebih maju lah negara kita ini ya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Sekali. Tunggu ya, praktek tadi sepertinya ada kesalahan administratif tidak apa-apa. Ayo, sekarang kita berdiri menyanyikan lagu wajib Indonesia yang lagu wajib Indonesia, lagu wajib nasional bersama-sama ya. Ayo silakan. Tidak apa-apa, kita dari via suara ya. Oke.
Napas dalam-dalam. Di situ keluarkan. Tapi capek itu jangan sampai mengurangi semangat kalian ya. Paham? Coba keluar silakan ya. Siap, gerak. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Siap, gerak. Kepada guru kita hormat, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum.